pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai nilai mutlak. Nah, apa itu nilai mutlak? Secara definisi, nilai mutlak itu merupakan jarak dari suatu titik terhadap titik diam atau nol. Nah, sebelum kita masuk ke definisi secara matematis, kita akan menyelesaikan dulu sebuah permasalahan yang berkaitan dengan nilai mutlak. Misalnya ada suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Bayu diminta oleh Pak Dias untuk berjalan maju sebanyak 2 langkah, kemudian mundur sebanyak 4 langkah, dan kemudian Bayu diminta lagi untuk maju sebanyak 5 langkah. Kemudian ditanyakan di manakah posisi Bayu sekarang dan berapa langkah Bayu berjalan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan menggunakan garis bantu, yaitu garis bilangan real. Kita gambarkan terlebih dahulu garis bilangan real. Ini merupakan garis di mana posisi Bayu berasal, yaitu 0. Kita coba dulu. Seperti ini. Jadi tadi Bayu itu diminta untuk maju sebanyak 2 langkah. Artinya ini misalkan Bayu maju 2 langkah, artinya ke kanan ya 2 langkah. 1, 2. Berarti posisi Bayu itu di sini ya, di angka 2. Kemudian diminta untuk mundur 4 langkah. Dari sini diminta untuk mundur 4 langkah. Berarti ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Artinya posisi kedua ini di sini ya. Kemudian diminta maju lagi sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Posisi terakhirnya itu berarti di angka 3 ya. Posisi Bayu terakhir itu di angka 3. Nah, ini artinya angka 3 ini merupakan perpindahan. Yaitu perpindahan posisinya tiga. Sedangkan jumlah langkah Bayu berjalan itu berarti berapa langkah coba? Ini 2 ditambah ke sini 4, 2 ditambah 4, 6, ditambah lagi 5, jadi 11. Jadi jumlah langkahnya 11. Dari mana? 11 ini 2 ditambah 4 ditambah 5. Jadi tidak memperhatikan arahnya ya, mau ke kanan ataupun ke kiri. Sedangkan perpindahan ini memperhatikan arah. Tadi 2, kemudian mundur sebanyak 4 langkah, kemudian maju lagi sebanyak 5 langkah. Jadi nilai mutlak ini
ibarat kata jumlah langkahnya ya, bukan perpindahan posisi. Jadi nilai mutlak ini tidak memperhatikan arah, tetapi memperhatikan besarannya saja. Sedangkan perpindahan itu memperhatikan arah dan besaran. Seperti itu. Nah, secara definisi bisa ditulis sebagai nilai mutlak X didefinisikan sebagai X jika X ini lebih besar sama dengan 0 dan didefinisikan sebagai didefinisikan sebagai negatif X jika X kurang dari 0. Seperti itu. Nah, sekarang contoh. Nilai mutlak dari negatif 1. Negatif 1 ini merupakan memenuhi syarat yang ini ya, X kurang dari 0. Jadi negatif 1 ini kurang dari 0. Jadi nilai mutlak dari negatif 1 didefinisikan sebagai negatif X. Jadi negatif dikali negatif 1 sama dengan 1. Kemudian nomor 2. Nilai mutlak dari 1. 1 ini lebih besar sama dengan 0. Jadi memenuhi syarat yang ini sehingga didefinisikan sebagai positif X. Jadi 1. Kemudian nilai mutlak dari negatif 5 misal. Negatif 5 ini merupakan bilangan kurang dari 0. Artinya didefinisikannya seperti ini ya. Negatif X. Jadi negatif X-nya tuh negatif 5. Jadi dikali negatif 5, negatif 1 dikali negatif 5 sama dengan 5. Contoh keempat, nilai mutlak dari 5. Nilai mutlak 5 ini merupakan bilangan 5 ini merupakan bilangan lebih besar sama dengan 0. Artinya didefinisikannya sebagai ini, positif X. X-nya itu angka 5, berarti nilai mutlak dari 5 adalah 5. Jika kita perhatikan, ini nilai mutlak dari negatif 1 sama dengan 1. Nilai mutlak dari 1 adalah 1. Jadi sama aja ya, nilai mutlak dari suatu negatif dengan nilai mutlak dari suatu bilangan positif itu hasilnya tetap sama ya, bilangan positif ini. Begitupun yang contoh nomor 3 dan 4. Seperti itu. Jadi dari contoh ini kita bisa menemukan sifat nilai mutlak bahwa nilai mutlak dari negatif X sama dengan nilai mutlak X. Seperti itu. Selanjutnya, misal contoh lagi, contoh kelima. Nilai mutlak 2 dikali 4 sama dengan, jadi yang dioperasikannya itu yang di dalam tanda mutlaknya ya. Jadi ini tuh garis lurus ini merupakan tanda mutlak ya.
yang di dalamnya itu suatu bilangan yang harus dioperasikan terlebih dahulu. 2 dikali 4 berarti 8. Nah, nilai mutlak dari 8. 8 ini merupakan bilangan yang lebih besar sama dengan 0. Artinya didefinisikannya itu sebagai positif ya. Jadi nilai mutlak dari 8 itu sama dengan 8. Kemudian yang keenam, nilai mutlak dari 2 dikali nilai mutlak dari 4. Nah, jadi berapa? Nilai mutlak dari 2. Bilangan 2 ini merupakan bilangan lebih besar sama dengan 0. Artinya didefinisikan sebagai bilangan positif. Jadi, nilai mutlak dari 2 ini 2 dikali nilai mutlak dari 4. Bilangan 4 ini merupakan bilangan lebih besar sama dengan 0. Artinya didefinisikan sebagai bilangan positif ya. Jadi bilangannya itu 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, ternyata dari contoh 5 dan 6 ini kita menemukan bahwa sifat kedua ya. Sifat keduanya itu nilai mutlak dari 2 dikali 4 sama dengan nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak 4. Atau secara umum kita tulis nilai mutlak dari A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Seperti itu. Selanjutnya, contoh lagi. Contoh ke-7. Nilai mutlak dari 7 kurangi 9. Dioperasikan dulu yang di dalamnya. 7 dikurangi 9 berarti negatif 2. Negatif 2 ini merupakan bilangan kurang dari 0. Artinya harus dikali dulu negatif 1. Sesuai dengan definisi tadi ya. Jadi negatif dari negatif 2. Ini negatif 1 dikali negatif 2 hasilnya 2. Seperti itu. Sekarang kita coba lagi. Kita ubah posisinya. 9 dikurangi 7 sama dengan 9 dikurangi 7, 2. 2 merupakan bilangan lebih besar sama dengan 0. Artinya didefinisikan sebagai positif ya, bilangan positif. 2. Kita bisa menemukan ini hasilnya sama ya, 2, ininya juga 2. Artinya kita menemukan suatu sifat 7 dikurangi 9 sama dengan 9 kurangi 7. Secara umum kita tulis A kurangi B itu sama dengan B dikurang A. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari contoh lain. Contoh 9. Contoh 9-nya itu misal nilai mutlak dari 10 dibagi 2. Nah, hitung dulu operasi yang ada di dalam tanda mutlak. 10 dibagi 2 berarti nilai mutlak dari 5. 5 ini merupakan bilangan lebih besar sama dengan 0, artinya didefinisikan sebagai bilangan positif.
yaitu angka 5. Yang ke-10 contohnya, nilai mutlak dari 10 dibagi dengan nilai mutlak 2 sama dengan nilai 10 ini, nilai mutlak 10, di dalam tanda mutlak ini ada angka 10. 10 itu bilangan yang lebih besar sama dengan 0, artinya didefinisikan sebagai bilangan positif ya. Jadi angka 10. Kemudian 2 juga merupakan bilangan lebih besar sama dengan 0, artinya didefinisikan sebagai bilangan positif, yaitu angka 2. 10 bagi 2 ini 5. Dari contoh tersebut kita menemukan suatu sifat nilai mutlak 10 dibagi 2. Nah, dari contoh tersebut kita menemukan suatu sifat nilai mutlak dari 10 dibagi 2 itu sama dengan nilai mutlak 10 dibagi nilai mutlak 2. Artinya secara matematis kita bisa tulis nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B, seperti itu. Kemudian contoh lainnya, nilai mutlak dari 4 kuadrat. Nilai mutlak dari 4 kuadrat ini, 4 kuadrat artinya nilai mutlak 4 dikali 4. Dioperasikan dulu di dalam tanda mutlak. 4 kali 4, 16. 16 ini merupakan suatu bilangan lebih besar sama dengan 0, artinya didefinisikan sebagai bilangan positif, atau bisa kita tulis sebagai angka 16. Yang ke-12, contoh 12, kita misal 4 kuadrat. 4 kuadrat ini artinya 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi dari contoh tersebut kita menemukan suatu sifat nilai mutlak 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat, atau secara matematis kita tulis A kuadrat, nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat, seperti itu ya. Dan ini berlaku untuk semua bilangan real, seperti itu. Kita ambil contoh lainnya, misal contoh ke-13, nilai mutlak dari X min 5. Bagaimana cara mendefinisikan nilai mutlak X min 5? Nah, karena X ini belum diketahui nilainya apakah merupakan bilangan positif, bilangan positif yaitu bilangan yang lebih besar sama dengan 0, atau X ini merupakan bilangan kurang dari 0, jadi kita mendefinisikannya dua-duanya. Untuk yang di dalam tanda mutlak ini, untuk X kurang 5, X kurang 5 ini lebih besar sama dengan 0. Ini syaratnya yang lebih besar sama dengan 0. Jadi jika si X kurang 5 ini lebih besar dari 0, atau bisa kita tulis X lebih besar sama dengan 5, maka X min 5 ini didefinisikan sebagai bilangan positif. Nah, misal di sini
nilai mutlak X min 5 ini sama dengan 2. Artinya X min 5 ini sama dengan 2. Kemudian ditambah 5 kedua ruas, jadi X min 5 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 5. Artinya ini berarti negatif 5 ditambah 5 itu 0. Artinya sisa X saja ya. Sama dengan 2 ditambah 5, 7. Ini untuk bilangan yang jika bilangannya positif. Nah, jika bilangannya negatif, artinya untuk X kurang 5 kurang dari 0 atau X kurang dari 5, maka didefinisikan yang di dalam tanda mutlak ini suatu bilangan negatif. Artinya dikali negatif 1. X min 5 sama dengan 2. Negatif 1 dikali X, negatif 1 dikali negatif 5, plus 5, sama dengan 2. Kemudian dikurangi, kedua ruasnya dikurangi 5, negatif X ditambah 5 dikurangi 5, sama dengan 2 dikurangi 5. Artinya yang ini habis ya, negatif X sama dengan negatif 3. Kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Jadi X sama dengan 3. Sehingga kita mendapatkan himpunan penyelesaian dari keduanya yaitu 3,7. Kita substitusikan 3 ke angka 5. Ke persamaan yang nilai mutlak ini. Untuk mengeceknya ya, substitusikan 3 ke X min 5 sama dengan 2. Apakah bernilai benar atau tidak? Jadi 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Negatif 2 ini merupakan suatu bilangan kurang dari 0, artinya harus dikali dengan negatif 1. Jadi seperti ini, negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan 2. Berarti bernilai benar ya. Sekarang kita cek lagi, substitusikan 7 ke X min 5. Apakah bernilai 2 atau tidak ya? Di 7 dikurangi 5. Operasikan dulu yang di dalam tanda mutlak. 7 dikurangi 5 sama dengan nilai mutlak dari 2. 2 ini merupakan bilangan yang lebih besar sama dengan 0. Artinya didefinisikan sebagai bilangan positif. Sama dengan 2. Jadi hasilnya benar ya. Berarti himpunan penyelesaian yang ini tuh benar memenuhi soal yang ada di sini. Seperti itu.